apapun status wafatnya enggak akan disiksa, sebab saat itu belum ada Rasul. Atau sudah ada Rasul, tapi karena terbatasnya waktu, kesempatan, tenaga, jumlah para da'i, maka Islam belum sampai ke orang itu. Lalu mati non-muslim. Tentu bukan karena dia ingkar, ya karena memang belum dakwah belum nyampe ke dia. Patroh, maka dia tidak disiksa. Nah, apa maknanya Islam belum nyampe? Mungkin lingkungannya ada muslim, tapi enggak ada yang mendakwai. Atau ada yang mendakwai tapi tidak sampai meyakinkan. Sehingga dia memang belum Islam itu bukan karena ingkar, karena memang belum ada orang yang menaklukkan dia. Makanya bagi Mas Duki dawuh, besok lek ono tonggomu gak salat iso-iso kon sing dikepuki. Lah kok ngoten, Pak? Besok ditakoni, "Apa kon gak salat?" Ustad niki mboten muruki kula salat. Ditakoni ustad. Bener kon gak muruk salat? Sampun Gusti. Ping pira? Ngono lek ping 10 ndablek anjene niku. Terus kata Mas Duki, Gusti Allah nanya pada orang kafir, iki kira wis diajak sholat, kon sing ndablek. Lah namung ping sedoso, andai ping 15 kula niki ajenge gelem. Artinya bisa jadi kita yang salah, kurang sungguh-sungguh berdakwah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kalau benar-benar dia non-muslim, terus jasanya luar biasa, akhlaknya luar biasa, sisi kemanusiaannya luar biasa. Tentu nyun sewu, kita tetap yakin dia masuk neraka. Karena syarat masuk surga itu, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Tapi karena dia orang baik, jasanya besar, misalnya di neraka ada takhfif seperti Abu Lahab, gara-gara menyambut gembira lahirnya Nabi, dia setiap Senin prei, tengok lungguh ngiyup. Apa zaman tengok Senin iki Senin, wayahe ngopi, meneh remek maneh. Ada fur. Nah itu terserah Allah. Ada sekian banyak orang di penjara dan nggak susah. Karena sipir, petugas di penjara. Bisa jadi mereka masuk neraka karena saking baiknya, ya nggak patek loro lah. Itu terserah Gusti Allah. Tapi keyakinan kita kalau nggak muslim sampai mati, dan karena ingkar bukan karena fatroh, ya masuk neraka. Perkara akhlaknya baik lalu nggak patek loro, biar Allah sendiri yang ngurus, ojo sampean yang ngurus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak orang dialog, sapa orang sesuai dengan akal pikiran mereka. Yang diminta Wahabi itu dalil. Kalau kita sampaikan dalil, tapi sebelum nyampe dijanji dulu. Tak sampaikan dalilnya, lek enggak gelem tak kampleng. Lek didalili tapi enggak gelem kan nakal berarti. Sampaikan saja, apa Mas? Ziarah kubur. Ziarah kubur itu tarjih Muhammadiyah halaman 235 mensunnahkan ziarah kubur. Doa ba'da pemakaman mayit yang kita sebut talqin itu disunatkan tarjih Muhammadiyah halaman 234. Nabi juga mensunahkan talqin. Riwayat Imam Tobroni ada di kitab Ahkam Tamanil Maut halaman 11. Itu pengarangnya pendiri Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab, kan selesai. Kenapa pakai tawassul? Memang paketan habis. Paketan habis, pulsa enggak punya. Kebetulan dekat sini ada wifi. Ya kita mendekat ke wifi dong. Tanpa punya paketan, tanpa punya pulsa, asal dekat wifi tapi dikonekkan. Atau dengan milik teman di tethering, tanpa pulsa itu bisa. Wasilah HP-nya teman,
wasilah wifi. Saya ndonga brojot terus, gak mandi blas. Ya saya ndonga di dekat makam Kiai Masuki Mahfud. Itu wifi. Nah, itu namanya tawas, enggak syirik. Ya tidak, wong mintanya kepada Allah. Begitu. Ada dalilnya? Ada. Maidah ayat 3. Wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah. Jangan alergi dengan wasilah. Ba'da adzan mesti menyebut wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Alergi banget itu apa sih? Enggak pernah adzan kali zaman. Enggak pernah doa setelah adzan. Bukhari 1010. Inna kunna nastasqi ilaika binabiyina fatasqina. Ya Allah, kami mohon hujan, wasilah Kanjeng Nabi. Akhirnya Allah pun memberi. Wahabi itu gampang. Pokoknya jujur, oke. Zahir batin ikhlas, tak jawab. Lelek bulet, jawab. Rugi lambiku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana negara yang pakai Pancasila UUD 45? Hatta yang suka mengkafir-kafirkan, itu berorganisasi nggak pakai Quran Sunnah. NU bermuktamar nggak pakai Quran Sunnah. Muhammadiyah bermuktamar nggak pakai Quran Sunnah. PKS berkongres nggak pakai Quran Sunnah, pakai ADART. Iya. Pilihan ketua NU, pilihan Rois Am itu dibaca syarat Rois Am, bla 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 bla. Itu nggak di surat Baqarah. Itu di ADART pasal sekian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muhammadiyah akan muktamar pilihan calon ketua. Syarat calon ketua umur sekian, harus sudah khidmah minimal sekian tahun, minimal di tingkat PW dengan prestasi kayak begini, punya KTA. Itu semua nggak ada di surat Al-An'am, nggak ada di Sahih Bukhari, adanya di ADART. Mas Muzammil, ya ketua PKS Mas Muzammil. Ya. Terpilih jadi ketua PKS lewat kongres. Itu berdasar pasal yang enggak ada dalam Quran Sunnah. Adanya di ADART. Begitu juga LDII. Kalau mereka menjalankan organisasi pakai ADART, tidak kafir. Mengapa sih bangsa ini ketika bernegara pakai pasal-pasal di UUD 45 kok dikatakan kafir? Kecuali ada nyatalah pasal yang nabrak Quran Sunnah. Memang enggak boleh al-muslimuna ala syurutihim illa syarton ahalla haraman aw harrama halal. Orang boleh mensepakati aturan pasal-pasal asal enggak ada pasal yang bertentangan dengan Quran Sunnah, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Selesai. Sama nikah, sama-sama semester 2. Antar besan bersepakat. Janji, tulis, tanda tangan, tok. Disahkan oleh polisi. Apa perjanjiannya? Enggak boleh punya anak sebelum selesai. Siap. Enggak boleh kumpul sebelum skripsi selesai. Siap. Laki-laki tetap tanggungan saya, perempuan tetap tanggungan sampean. Suami ini belum wajib menafkahi. Siap. Itu loh sah. Karena itu hakul adami. Ngapain harus buat koperasi? Nanti koperasi berjalan sesuai dengan kesepakatan dalam akta pendirian koperasi itu. Mana surat Baqarahnya? Ya enggak usah. Itu loh enggak kafir, enggak apa-apa. Termasuk Nabi membuat apa tadi? Sahifatul Madinah, Mitsaqul Madinah, mengelola negara Madinah merujuk kepada itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu saya tentu kepingin sekali. Dulu ada anak sini itu main air, Gus. Enggak tahu kami, dipompa. Jadi ada, kan angin punya kekuatan. Air juga punya kekuatan. Terus diukur sampai kekuatan berapa, kami nggak tahu. Tas, tus.
Itu. Roketnya. Itu kalau terus dikaji terus, pakai kekuatan perpaduan air sama angin, wah, itu nanti akan menjadi penemuan roket Pondok Sabilur Rosa. Tapi masalahnya kadang langsung ditangkap aparat. Alasannya nggak punya izin. Maka kami mohon sekali pemerintah punya kebijakan. Rakyatmu yang inovatif, rakyatmu yang kreatif, jangan ditebak karena maaf penemuan mesin menyaingi Toyota. Langsung ditangkap. Jangan-jangan pesannya bos Toyota. Jangan gitulah, ini rakyatmu. Mohon kalau mereka belum punya izin, aparat semua ini mendekati, kami bantu menguruskan izin. Kami bantu sampai mendapatkan hak paten, harusnya begitu. Ini malah ditebak. Ya nggak bisa lah maju kayak Iran. Iya. Iran kebijakannya terus didorong, disupport, dan nggak ribet ngurus hak patennya. Cepat selesai dan pinter-pinter orang termotivasi. Ya sini, maaf. Dulu pas kami di Mergosono, itu ada mas siapa yang Banyuwangi itu, neliti daging bebek. Daging bebek yang sudah umur sekian, alot, dicakon untun sing pedot. Nah, terus dia neliti getahnya kates, itu mengandung apa-apa, kami nggak ngerti ya. Itu soal senyawa. Dan itu kalau dicampur dengan volume sekian, direndam sekian, akan menjadi empuk kayak begini. Nah itu kalau bisa temu lalu nanti ada namanya ekstrak getah, bikinan anak pesantren Nurul Huda. Itu harusnya pemerintah itu datang membantu ngurus hak patennya, jangan malus haram, ojo ngono. Lah kapan rakyatnya maju? Didik ditebak. Kita kepingin sekali. Lalu misalnya, maaf, ini tentang BBM. Anak-anak yang ahli kimia, tentang senyawa apa yang bisa memisahkan air ini. H2O kan, hidrogennya dipisah dengan oksigennya. Pakai senyawa apa? Kalau itu bisa, cukup pakai obat itu, tangki diisi air, selesai. Tapi harus dikepuk gitu. Saya yakin. Ya Pertamina gandeng dia. Nanti terus dibeli hak patennya hak intelektualnya, bagian apa itu namanya? Royalti. Royaltinya berapa persen ya monggo diproduksi oleh Pertamina. Kita butuh kebijakan yang mensupport warganya sendiri. Jangan malah impor terus. Ini main-main sebetulnya. Awas lu besok dihisap lu. Lihat temenan nih. Temenan besok dihisap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang kurang satu. Apa tadi? Apa yang? Nanya apa tadi? Wah, makam-makam mirip. Begini, orang kampung yang tua itu asli tahu itu dulu nggak ada makam. Kami menganggap itu masalah serius. Karena kadang di atas namakan ulama besar. Yang jadi tempat berziaran panutan. Kadang di atas namakan tokoh nasional. Yang 500 tahun ke depan, anak-anak kita yang nggak ngerti, menganggap pahlawan nasional itu. Menganggap yang menyebarkan agama di Mergosono itu. Padahal Ki Mas Duki. Maka menurut kami pemalsuan itu serius. Harus segera diberantas. Cari informasi bersama aparat. Sampai seakurat mungkin, sevalid mungkin. Oke, diterbitkan oleh pihak. Yang ngurusi Purbakala itu apa namanya? Dinas Purbakala bersama pihak kepolisian menyatakan ini harus dibongkar.
baru dibukan bareng-bareng. Kalau enggak begitu ya nanti tukaran. Tapi mohon yang punya wewenang jangan lelet. Ini sudah merajalela kemana-mana. Kita enggak bongkar itu selak merajalela kemana-mana. Kita bongkar juga salah. Karena enggak koordinasi dengan aparat. Ditunggu koordinasinya enggak budal-budal. Nah, nyun sewu seperti Timbonang. Maaf, itu maisan itu kira-kira 25 cm. Cecer mepet-mepet. Apa kamu yakin setiap maisan bawahnya ada mayitnya? Dan orang Arab itu lebih gede dari ini. Kalau orang jasadnya lebih gede dari ini, lalu hanya diberi ruang 25 cm, ya mustahil lah. Setidaknya jarak antar maisan itu 60 cm. Baru kita yakin bawah ada mayitnya. Kalau 25 cm mepet-mepet, kamu yakin ada mayitnya semua? Pasti ada yang palsu. Nah, gini loh gampang logikanya sebetulnya. Ayolah negara ini kita selamatkan. Jangan sampai 500 tahun ke depan ada yang klaim yang dakwah di sini bukan kamu tapi kami. Yang memerdekakan negara ini bukan kamu tapi kami. Dan itu bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya kira begitu, ayo santri-santri terus belajar. Saya kepingin ada yang ambil nuklir. Saya kepingin ada yang ambil vaksin. Sehingga kita ke depan kalau ada virus, itu vaksin produksi fulan, alumni Gasek, gitu loh. Iya. Kiai Madura pasti mau divaksin. Kiai Madura kemarin banyak yang menolak vaksin. Bukan menentang kebijakan negara. Tapi permasalahannya itu, maaf, Moderna. Apa lagi? AstraZeneca. Itu Madura katanya. AstraZeneca. Zeneca. Lah, karena produksi Cina, lalu Rusia, lalu Jerman, Amerika, maka kita nggak bisa memaksa keyakinan orang Madura yang khawatir jangan-jangan ada tripsin babi. Jangan-jangan disemai dengan pankreas babi. Mereka khawatir itu najis, haram. Nggak bisa dipaksa. Andai ahli vaksin itu muslim, alumni Sidogiri, alumni Asem Bagus, alumni Syekhona, maka orang Madura pun minta divaksin. Harus adalah santri-santri sekian banyak yang ambil spesialis kandungan. Sehingga kita ketika punyai santri Ning melahirkan pakai operasi sesar, itu ditandangi, apa ditandangi? Ditandangi oleh sama-sama santri perempuan. Kita nggak mungkin, maaf, merelakan istri kita, anak putri kita, diopok-opok sayun-sayunnya oleh orang lain, laki-laki lagi. Nah, karena dokter kandungannya orang lain. Nggak dikerjakan, ya nanti mati juga. Dikerjakan, kok diopok-opok orang lain. Maka harus ada santri yang dokter, ambil spesialis kandungan, ambil spesialis penyakit dalam dan segala macamnya. Ayo, seperti beliau tadi, majukan Islam lewat akhlak dan ilmu. Insya Allah lewat akhlak dan ilmu, kamu di Amerika pun diterima dan dihormati, di Australia pun diterima dihormati, apalagi di Madura, Mas. Saya kira demikian, moga-moga ada manfaatnya. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.